Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Qasasun Nabiyyin, kisah-kisah para nabi, lil atfal untuk anak-anak, Al-Juz'us Tsani, juzuk yang kedua, tulisan Syekh Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi. Alhamdulillah, ini sudah sampai di halaman 35. Nah, ini kisah sesudah kisah Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh. Sekarang mengisahkan tentang kisah kaum Ad, tentang Asifah. Asifah itu artinya badai, topan. Satu ba'da Nuh, ini sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Barakallahu fi dzurriyyati Nuhin fantasyarat fil ardi. Telah memberkahi oleh Allah fi dzurriyyati Nuh, pada keturunan Nabi Nuh, fantasyarat, maka bertebaran ianya zurriyah, namanya dalam tasyarat, maka bertebaran menyebar ianya keturunan Nabi Nuh fil ardi, dalam bumi. Wa kana minha ummatun, adalah sebahagian darinya keturunan Nabi Nuh itu satu umat, yuqalu laha, yang disebutkan atau dikatakan baginya umat Adun, akan Ad. Jadi di antara keturunan Nabi Nuh itu ada yang disebut dengan kaum Ad. Wa kanu rijalan aqwiya'a, adalah mereka, nah ini mereka kaum Ad itu rijalan, laki-laki, aqwiya, laki-laki yang kuat. Nah, kuat-kuat orangnya. Aqwiya'a kita naik kepada rijalan. Nah, ikut man'u naik kepada mansub dan nasab patah. Enggak ada tanwin karena aqwiya ghairu munsharif, dengan alif dengan hamzah. Kayak asya'a. Ajsamuhum ka'annaha min hadidin. Bermula tubuh-tubuh mereka kaum Ad itu ka'annaha, seolah-olahnya tubuh itu min hadid, dari besi. Yaghlibuna kulla wahidin, mengalahkan oleh mereka akan setiap orang. Wala yaghlibuhum ahadun, tidak mampu mengalahkan akan mereka oleh seorang pun. Nah, ini kelebihan kaum Ad ini, kuat-kuat, badan mereka kayak besi gitu. Bukan besi, kayak besi. Jadi mislu syai' ghairu bisyai' kan. Artinya kuat mereka kayak besi, mampu mengalahkan siapapun, orang lain tak mampu mengalahkan mereka. Wala yakhafuna ahadan, tidak takut oleh mereka akan siapapun. Wala yakhafuna ahadan, tidak takut oleh mereka akan siapapun. Wa yakhafuhum kullu ahadin, takut kepada mereka oleh setiap orang. Mereka berani banget, nggak ada yang ditakuti, orang-orang takut kepada mereka. Wa barakallahu li'adin fi kulli syai', telah memberi berkah oleh Allah bagi kaum Ad dalam segala sesuatu. Hidup mereka berkah, penuh berkah, makmur semuanya. Fakanat iblu adin wa ghanamuha tamla'ul wadi, adalah onta-onta kaum Ad, wa ghanamuha, kambing-kambingnya, itu tamla'u, memenuhi ia akan lembah, banyak banget onta dan kambingnya. Wa kanat khailu adin tamla'ul maidan, adalah kuda kaum Ad itu tamla'u, memenuhi ia akan medan itu lapangan, area penuh. Di punggung-punggung bukit penuh kuda, penuh unta dan kambing. Wa kanat auladu adin tamla'ul buyut, adalah anak-anak kaum Ad itu memenuhi ia akan rumah-rumah. Artinya mereka benar-benar makmur. Hartanya banyak, binatang ternak, anak-anaknya juga banyak. Wa idza kharajat iblu adin wa ghanamuha ilal mar'a kana laha mandarun jamilun jiddan. Bila keluarlah oleh onta kaum Ad, wa ghanamuha, kambing-kambingnya, keluar kemana? Ilal mar'a, ke tempat pengembalaan. Kana laha, niscaya, jawab iza, adalah baginya onta itu mandarun jamil, pemandangan yang indah, jiddan, indah banget, kelihatan berderet penuh lembah. Wa idza kharajal atfalu fis sabah, apabila keluarlah oleh anak-anak fis sabah, di waktu pagi, yal'abun kita hal kepada atfal, hal mereka anak-anak itu main mereka. Kana lahum, adalah bagi mereka itu mandarun jamilun jiddan, pemandangan yang bagus banget juga. Anak-anak keluar rame main, subur makmur.
Wa kanat ardu Adin kadzalika ardan jamilatan khadra'a. Dan adalah bumi kaum Ad, kebun-kebun mereka. Kadzalik seperti demikian pula indah. Itu ardan khabar kanan, itu ardan jamilah, bumi yang cantik, yang indah, khadra lagi yang subur, yang hijau. Fiha basatinu, di dalamnya bumi itu ada kebun-kebun. Basatin jamak taksir dari bustanon. Adalah dalamnya bumi itu kebun-kebun, wa uyunun kasirah, mata air yang banyak. Nah, jadi alhasil kaum Ad ini subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Biasa kalau orang udah subur makmur kaya raya lupa kepada Tuhan. Ini udah mulai dua, kufranu Ad. Nah, kekufuran kaum Ad, nggak mau bersyukur. Walakinna Adan lam yashkurullaha ala hadhihi ni'amil katsirah. Tetapi kaum Ad, Adan isim tilakinna. Tetapi kaum Ad itu lam yashkuru, tidak bersyukur oleh mereka kepada Allah ala hadhihi ni'am, atas segala ini nikmat. Ni'am jamak dari nikmatun. Tetapinya kaum Ad mereka tidak mensyukuri kepada Allah atas ini nikmat al-kasirah yang banyak banget. Enggak mau bersyukur. Kalau enggak mau bersyukur ya siksa Allah. Wa nasiyat Adun qissatat tufanil lati sami'uha min abaihim. Telah melupakan oleh kaum Ad akan kisah tofan, kisah banjir. Banjir sami'uha yang mereka dengar akannya banjir dari bapak-bapak mereka. Wara'au asarahu, dan mereka telah melihat akan bekasnya banjir fil ardi, dalam bumi. Jadi mereka lupa kisah, kan mereka sesudah umat Nabi Nuh. Ya, sebelumnya mereka mendengar ada badai banjir yang menenggelamkan semua. Mereka lupakan. Padahal bekas-bekasnya masih mereka lihat. Wa nasu limadza arsalallahu tufana ala ummati Nuh. Melupakan oleh mereka kenapa mengirim oleh Allah akan banjir kepada umat Nuh. Mereka lupa bahwa Allah mengirim banjir karena mereka menyembah berhala. Mereka lupa. Wasaru ya'budunal asnam, jadilah mereka menyembah akan patung-patung. Kama kanat ummatu Nuh, sebagaimana adalah umat Nabi Nuh, ta'budul asnam, menyembah ia akan patung-patung. Udah kembali mereka menyembah patung. Wa kanu yanhitunal asnama minal hijarah biaidihim. Adalah mereka kaum Ad itu yanhitun, nahata yanhitun, mereka memahat asnama akan patung-patung, minal hijarah dari batu, biaidihim dengan tangan mereka. Mereka bikin patung dengan tangan mereka dari batu-batu. Summa yasjuduna laha, kemudian mereka sujud baginya patung. Wa ya'budunaha, mereka menyembah akannya patung. Nah, itulah. Wa kanu yas'alunaha hajatihim, adalah mereka itu yas'alun, mereka minta akannya patung, hajatihim, akan hajat-hajat mereka. Datang ke patung, nyembah, minta. Wa yad'unaha, mereka memanggil akannya patung. Wa yazbahuna laha, memanggil maksudnya mendoa, mereka mendoakan, berdoa oleh mereka akannya patung, meminta kepada patung. Wa yazbahuna laha, mereka menyembelih untuk patung, berkurban untuk patung. Wa kanu ala asari ummati Nuh, padahal adalah mereka itu di atas bekasan umat Nabi Nuh. Padahal mereka melihat bagaimana bekas kehancuran terhadap umat Nabi Nuh, tapi mereka tetap melakukan itu. Wa kanat uquluhum la tamna'uhum min ibadatil asnam, adalah akal mereka itu la tamna'uhum, tidak menghalangi ianya akal akan mereka, min ibadatil asnam, dari menyembah patung. Akal mereka punya akal, tapi akalnya tidak menghalanginya menyembah patung. Wa kanat uquluhum la tahdihim, adalah akal-akal mereka itu tidak menunjuki akal akan mereka. Wa kanu uqala fid dunya, adalah mereka itu sangat berakal sekali dalam urusan dunia, masalah dunia, pinter, bisa ngukir segala macam. Aghbiya'a, itu yang bodoh, fiddin, dalam urusan agama. Jadi uqala jamak dari aqilun, aghbiya juga jamak dari ghabiyun. Mereka itu berakal, pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan agama. Nah, kemudian Adwanu Ad, ini permusuhan kaum Ad. Wasarat kaum Adin wabalan alaihi mu'alan nas, dan adalah kekuatan kaum Ad. Tadi kaum Ad di belakang ceritanya mereka sangat kuat. Adalah kekuatan kaum Ad itu wabalan,
Wabalan itu menjadi akibat buruk alaihim, atas mereka sendiri, wa 'alan nas, dan atas manusia. Kekuatan mereka tidak digunakan untuk kebaikan, tapi justru membahayakan diri mereka dan manusia semuanya. Kenapa? Kenapa kekuatan mereka membahayakan diri mereka? Li'annahum la yu'minuna billah. Karena mereka itu la yu'minun, mereka tidak percaya pada Allah, wa la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak percaya dengan akhirat. Jadi orang yang enggak percaya kepada Allah, dia akan melakukan sesuka hatinya. Dia tidak beriman kepada akhirat, enggak yakin, enggak percaya akan ada balasan di akhirat. Akhirnya mereka menzalimi siapapun. Famadza yamna'uhum minadh dhulim. Maka apakah itu? Famadza ini mubtada isim istifham. Famadza, maka apakah itu yang bisa menghalangi ya akan mereka dari kezaliman? Apa yang bisa menghalangi mereka dari kezaliman kalau mereka enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada akhirat? Enggak ada. Wa madza yamna'uhum minal 'udwan. Apa itu yang bisa menghalangi ia dari mereka dari permusuhan? Enggak ada. Karena orang yang enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada akhirat, pasti akan melakukan sesuka hatinya. Walimadza la yadhlimunan nas. Mengapa tidak mendolimi oleh mereka akan manusia? Enggak ada alasan kenapa mereka enggak mendolimi. Pasti mereka mendolimi karena mereka enggak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wahum la yarawna fawqahum ahadan. Bagaimana? Dan kenapa tidak mendolimi oleh mereka akan manusia? Padahal wahum la yarawna. Padahal bermula mereka itu tidak melihat oleh mereka di atas mereka akan seorang pun. Jadi enggak ada yang menghalangi mereka dari mendolimi orang lain. Karena mereka merasa mereka paling di atas. Wala yakhafuna hisaban wala iqaba, dan tidak takut oleh mereka akan hisab. Enggak ada pemeriksaan. Wala iqaba, enggak ada itu siksa. Wa kanu kawhushil ghabah, adalah mereka itu seperti binatang liar di hutan. Jadi wuhush ini wahsyah, ya, binatang liar, ghabah hutan. Adalah mereka itu kawhushil ghabah, seperti binatang liar di hutan. Yadlimul kabiru minhumus saghir, mendolimi oleh orang yang besar dari mereka akan yang kecil. Ya, yang besar zalim yang kecil, yang kuat memakan yang lemah, tentunya hukum rimba. Wa yaqulul qawiyyu minhumud dha'if, memakan oleh orang yang kuat dari mereka akan yang lemah. Yang lemah habis jadi korban. Wa idza ghadibu kanu kalfilil ha'ij, dan apabila marahlah mereka, niscaya adalah mereka itu kalfilil ha'ij, seperti gajah yang kesurupan. Ya, ha'ij ini kita artikan kesurupan. Kalau mereka marah, mereka seperti gajah yang mengamuk. Gajah yang mengamuk ya la yalqa syai'an illa qatalah, tidak menemukan ianya gajah tadi akan sesuatu kecuali membunuh ya akannya sesuatu. Namanya juga gajah mengamuk. Semua dihancurkan. Begitulah kaum Ad. Wa kanu idza harabu ahlakul harsa wan nasla. Adalah mereka itu kaum Ad idza harabu, bila berperang oleh mereka, ahlaku, niscaya menghancurkan oleh mereka aharsa, tanam-tanaman, wan nasla, semua harsa wan nasla. Nasla apa? Nasla juga kebun-kebun, tanam-tanaman, semua dihancurkan kalau mereka memerangi musuhnya. Wa idza dakhalu qaryatan afsaduha, bila masuk oleh mereka akan satu daerah, satu desa, afsaduha, merusak oleh mereka akannya karya. Wa ja'alu wa'idzata ahliha adillah, menjadikan oleh mereka akan yang mulia-mulia dari penduduknya desa, adillah, akan yang menjadi hina. Itulah mereka. Wa kanad du'afa'u yakhafuna syarrahum, adalah orang-orang yang lemah, dhaifun du'afa, adalah orang-orang yang lemah itu yakhafun, takut mereka, syarrahum, akan keburukan mereka. Mereka udah jadi penjahat banget. Wa yafirruna min dzulmihim, larilah mereka orang-orang yang lemah, min dzulmihim, dari kezaliman mereka kaum Ad. Wasarat quwwatuhum wibalan alaihim wa 'alan nas, dan jadilah kekuatan mereka itu wabal, itu berakibat buruk terhadap mereka, wa 'alan nas, dan kepada manusia semua. Wa kadzalika kullu man la yakhafullah, dan demikian pula, sabit seperti demikian pula itu kulluman, setiap orang, la yakhafullah, yang tidak takut ia kepada Allah, wala yu'minu bil akhirah, tidak beriman ia dengan akhirat. Jadi semua orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari akhirat, pasti akan menzalimi orang lain. Wa kana adun la syughla lahum illa al-aklu wasyurbu, dan adalah kaum Ad itu la syughla, tidak ada kesibukan bagi mereka, illal aklu, kecuali makan, minum, wallahu, lalai, wallaibu, main-main. Nah, ini 4.
kegiatan kaum Ad, makan, minum, kemudian lalai, berasik-asik, laib, main-main, sibuk. Wa kana ba'dhum yafkharu ala ba'din fi bina'il qusur. Adalah sebahagian mereka itu berbangga ya terhadap sebahagian yang lain fi bina'il qusur, dalam membangun istana-istana al-aliyah yang tinggi. Jadi ya berbangga tiap hari, saling membanggakan rumahnya yang tinggi-tinggi, wal buyutil wasi'ah, dan bangga dengan rumah-rumah yang luas. Ya, itulah dia. Wa kanat amwaluhum tadhi'u fil ma'i wat tini wal hijarah. Dan adalah harta-harta mereka itu tadhi'u, lenyap ia dalam air, tanah dan batu. Artinya mereka begini, sibuk bikin istana, bikin rumah-rumah yang lebar-lebar. Berarti harta mereka itu dihabiskan dalam air, tanah dan batu karena bahan untuk bangunan. Wa kanu la yarawna makanan khalian. Adalah mereka itu tidak melihat oleh mereka akan tempat yang sunyi, au ardan murtafi'ah, atau akan bumi yang tinggi, illa banau, melainkan mereka bangun di atasnya kasran rafi'an, akan istana yang tinggi. Jadi mereka tidak mendapati satu tempat yang masih kosong khalian atau ada bumi yang tinggi, bukit-bukit, melainkan pasti diisi dengan bangunan-bangunan yang tinggi, penuh dengan bangunan. Wa kanu yabnuna buyutan. Adalah mereka membangun rumah-rumah. Ka'annama, seolah-olah, yaskununaha fiha, seolah-olah akan tinggallah mereka dalamnya rumah, daiman, selama-lama, wala yamutuna abada, dan tidak akan matilah mereka selama-lama. Begitulah mereka semangat dalam membangun istana. Bangun rumah banyak-banyak, seolah-olah akan hidup selama-lamanya, enggak akan mati-mati. Jadi rumahnya udah kebanyakan kali ya. Nah, udah melewati batas. Wa kanu yabnuna qusuran min ghairi hajah. Adalah mereka bangun akan istana-istana, gedung-gedung min ghairi hajah, tanpa kebutuhan, kebanyakan gedungnya. Wan nasu la yajiduna ma ya'kuluna wa yalbasun. Padahal manusia yang lain itu tidak mendapati oleh mereka akan apa-apa yang mereka makan dan mereka pakai. Oh, ini orang-orang kayanya membangun gedung yang tinggi-tinggi, enggak dibutuhkan. Sementara banyak orang-orang yang lemah, manusia-manusia, untuk makan pakaian aja susah. Ini masalahnya. Wa kanal fuqara'u minhum la yajiduna baitan yaskununa fi. Adalah orang-orang fakir dari mereka itu la yajidun. Mereka tidak mendapati akan rumah yaskunun, yang akan tinggallah mereka dalamnya rumah. Oh, yang kaya raya, yang miskin rumah satu pun enggak punya. Ini masalahnya. Wa buyutul aghniya la sakina fiha. Sementara bermula rumah-rumah orang kaya itu la sakinah, enggak ada orang yang tinggal dalamnya rumah. Orang miskin enggak punya rumah, orang kaya bikin rumah banyak-banyak, enggak ada isinya, enggak ada yang tinggal di dalamnya. Faman ra'ahum, barang siapa yang melihat ia akan mereka, wa ra'a qusuruhum, dan melihat ia akan gedung-gedung mereka, arafa, nisya tahu ya, annahum, wasungguh mereka la yu'minuna bil akhirah, wasungguh mereka itu orang yang tidak beriman dengan akhirat. Jadi orang yang melihat mereka langsung tahu. Jika melihat mereka, melihat istana mereka, langsung tahu ini orang enggak percaya pada akhirat. Karena rumahnya banyak banget, kayak mau hidup selamanya di dunia. Begitulah kisah kaum Ad. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan seorang rasul, yaitu Nabi Hud, untuk berdakwah kepada kaum Ad. Nah, kita sampaikan di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.